Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, para suster, para frater, opa oma, bapak ibu, anak-anak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta Santo Yohanes, Rasul dan Pengarang Injil. Baik surat-surat Santo Yohanes maupun Injil memberikan kesaksian kepada kita tentang iman Santo Yohanes akan Yesus. Dan kemudian kalau kita membaca kisah sengsara Yesus, salah satu murid yang setia mendampingi Yesus bahkan sampai di atas salib, sampai Yesus bergantung di atas salib adalah Yohanes. Maka Yesus menyerahkan Maria kepada kita dan kita diserahkan Yesus kepada Maria lewat perantaraan Rasul Yohanes. Kasihnya kepada Yesus membuat ia setia mendampingi Yesus, baik dalam seluruh karya pewartaan Yesus maupun di saat Yesus memanggul salib hidupnya yang luar biasa. Dan dalam Injil kita dengar bahwa setelah mendapat kabar bahwa makam Yesus kosong, Yohanes juga bergegas menuju makam Yesus. Ia melihat makam Yesus kosong, kemudian ia percaya bahwa Yesus telah bangkit. Peristiwa ini menegaskan kepada kita, ketika kita memiliki kasih yang tulus kepada orang yang kita kasihi, kasih itu memampukan kita untuk setia kepadanya dan percaya kepadanya dalam situasi dan keadaan apapun, sebagaimana yang diajarkan Yohanes kepada kita. Dengan demikian ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, mengasihi pasangan hidup kita, kasih itu harus nyata dalam situasi dan keadaan apapun. Namun seringkali hal itu belum begitu sempurna, belum begitu tulus kita lakukan. Oleh karena itu kita belajar dari Santo Yohanes yang kita rayakan pestanya hari ini. Kiranya kita diinspirasi untuk setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan dan panggilan hidup kita, dan kesetiaan itu menuntut dari kita pengorbanan.